Ibarat pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniupnya. Hidup Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terus diterpa ujian mental dan kesabaran. Bahkan sebelum menikah dengan Aurel pun, musuh Atta tak cuma haters, tetapi juga sesama YouTuber. Atta dituding menipu publik dengan konten settingan demi mendulang subscribers. Sulung dari 11 bersaudara itu bahkan sempat dituding melakukan pelecehan seksual terhadap Baby Faye. Tetapi mungkinkah isu nikah siri Atta dan Ria Ricis adalah settingan untuk mendongkrak pamor Atta dan Ricis yang belakangan menurun? Laporan Atta Halilintar terhadap pemilik akun TikTok berinisial WO mencuatkan masalah baru bagi putra sulung Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Farouk itu. Atta dan Aurel yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan membawa bodyguard dikritik habis-habisan oleh sebagian netizen. Bahkan bodyguardnya sudah dilaporkan oleh pengacara Deolipa Yumara atas dugaan pengancaman dan pelecehan terhadap profesi. Diprediksi beberapa bulan ke depan jadwal Atta Aurel bertambah padat karena mereka harus keluar masuk kantor polisi untuk menghadapi kasus hukum yang menjerat bodyguard mereka, serta kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang mereka laporkan pada 4 September lalu. Sayangnya pers ini kan profesi yang sama setara dengan profesi yang lain kan. Sama kayak dokter, sama kayak pengacara, sama kayak apalagi notaris. Nah, itu sama punya undang-undang. Jadi pers itu punya undang-undang. Nah, jangan sampai orang menganggap rendah atau mengancam atau menganggap pers itu rendah. Terlapor ini memang ya harus diberikan hal seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal pencegahan untuk menyampaikan, khususnya untuk media kan, menyampaikan informasi, mengambil informasi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Abang, undang-undang pers tersebut. Jadi ini tidak boleh. Seandainya, seumpamanya, isi minta damai, Bang Raja, bagaimana ini? Kita sebut bahwasanya ini nanti akan menjadi contoh kasus terhadap undang-undang pers, bagaimana undang-undang pers melindungi warganya. Ya, inilah September kelabu yang dirasakan Atta Aurel sejak mereka menikah. Masih di awal September, isu Atta diboikot oleh sejumlah stasiun televisi kembali mengemuka setelah perilaku bodyguard Atta bikin geram satu Indonesia. Mungkin karena nggak semua orang bisa ngerasain, oh ini hoax gitu. Ternyata dari teman-teman dekat sendiri, dari ya banyak-banyak orang terdekat tuh bahkan jadi percaya karena saya diem. Ternyata diemnya itu bisa salah, nggak ngelapor disangkain beneran. Melihat ini sih menurut saya tuh hal yang wajar karena dia itu salah satu public figure ya. Pertama itu, kedua pandangan netizen itu mungkin dia punya wawasan dan punya pandangan yang lebih luas mengenai hal itu. Mungkin si netizen itu punya pemikiran yang berbeda. Tapi saya tidak tidak memikirkan hal yang seperti itulah karena itu hak semua orang untuk berkata apapun lah ya. Sebelum isu diboikot stasiun televisi itu mencuat, sepanjang Juli hingga Agustus 2024, Atta dan Aurel panen hujatan dari penggemar fanatik Fujian. Konten Atta berjudul Jangan Ya Dek Ya yang dituding menyindir Fuji, mantan kekasih adiknya Torik Halilintar, dianggap kasar karena tidak menghargai Fuji sebagai perempuan. Selain diskakmat Fuji dengan konten balasan, Atta lagi-lagi mendulang hujatan karena kontennya dinilai menyindir almarhumah Vanessa Angel, kakak ipar Fuji. Abang dan orang tua Fuji pun tak terima dengan sentilan Atta tentang isu Vanessa hamil sebelum nikah. Lantaran kelak konten itu berpotensi mempengaruhi mental Galaskai Andriansyah, putra almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi Andriansyah. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya Dek ya. Kalau mau nakal jangan pakai hati,
Kalau mau pakai hati, jangan sama yang nakal. Jangan ya dia. Jangan ya dek ya. Bikin konten, Allah bisa bedain mana yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada nyenggol orang nggak? Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolonglah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Itu dia kan gimana ya, itu kan ada fans ini namanya hater ini aku tuh kalau soal gitu kan no komennya, semua punya pandangan masing-masing, pribadi masing-masing. Tapi yang aku menengahi di sini ya mereka orang baik, mereka tuh orang baik gitu. Jadi di sini aku hanya mengamati dan hanya bisa mendoakan saja. Selain menghadapi pujian dan Haji Faisal, Atta juga dibombardir cercaan oleh fans fanatik Fuji. Jika Atta dituding mengungkit masa lalu Vanessa, maka netizen yang diduga fans fanatik Fuji balas mengungkit masa lalu dan transformasi penampilan Aurel dari masa ke masa. Aurel yang shock karena foto masa kecilnya yang belum glowing kembali diposting sejumlah akun, sempat curhat panjang lebar di media sosial. Hingga Ashanti, Anang Hermansyah dan Krisdayanti pun sibuk membantu memulihkan kepercayaan diri Aurel. Udah dijelasin fitnah tadi. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih menurut. Haters followers sih sama aja, semuanya harus dianggap positif. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang itu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Ibarat pepatah, tidak ada asap jika tidak ada api. Sikap Atta lah yang dinilai memancing kegaduhan. Entah apakah Atta sengaja melakukan hal itu atau tidak. Yang pasti, Atta selalu mencitrakan dirinya orang yang bersih dari skandal. Padahal bukti digital menunjukkan tahun 2019 silam, DJ Baby Faye pernah mensomasi Atta atas dugaan pelecehan seksual. Menurut Baby Faye, kolaps mereka dalam konten berujung di sebuah hotel atas ajakan Atta. Disitulah pada 14 Februari 2019, tepat di hari kasih sayang, Baby Faye mengaku mengalami diperlakukan tidak senonoh oleh Atta yang saat itu belum pacaran dengan Aurel. Ya sih sebenarnya bukan pelecehan aja. Pelecehan itu karena ya dia minta video-video gitu. Terus kalau yang lebih banyak sih dia kayak apa ya, tidak menepati janji. Gitu aja sih. Kita jelasin dulu kronologis dari awal sampai akhir. Tanggal 10-nya tanggal 10 nge-DM. Hai kakak gitu. Jadi ya udah gue balas berapa lama kemudian setelah ini kayaknya setelah show kayaknya balas itu, terus lanjutlah ke Telegram. Mulai percakapan tanggal 10. Tanggal 10 percakapan terus, dan nggak lama kemudian akhirnya kamu ketemu kapan? Setelah tanggal 10 itu 14 Februari waktu Valentine dia sama gue. Oh ya? Berarti dia ngajakin? Pertama kali dia ngajakin ngomongin seperti apa? Jadi dia tuh ngobrol-ngobrol gitu di sofa gitu kan. Habis itu dia ramal-ramal gitu kan, sambil tiba-tiba dia tidur di paha gue. Oh my god. Insya Allah kami dengan kejadian ini semuanya ingin mempelajari semuanya jadi lebih baik dan mendoakanlah semuanya. Ya kadang-kadang suka bingung ya, yang mana yang benar, yang mana settingan, karena bukan dia doang gitu ya artisnya ya, banyak kan. Buat Aurel, Poita ini nih penggemar Aurel. Aurel jangan baper ya, kan Cancer taunya baper, tapi santai aja, nggak ada apa-apa. Santai aja, yang penting rumah tangganya happy. Tak cuma Atta Halilintar, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said pun harus menghadapi pedasnya fitnah dan komentar netizen. Lantas bagaimana perkembangan penyidikan kasus yang dilaporkan Thorik dan Alia? Benarkah oknum yang memfitnah Alia sudah hamil sebelum nikah adalah fans Spartan Fujian?